Buset, munafik banget jadi orang. Hai guys, kalian pasti pernah denger ya atau baca soal kasus pelecehan di pesantren gitu. Sewajarnya pesantren kan harusnya yang alim-alim gitu ya, jauh dari kata maksiat. Tapi nyatanya banyak banget kasus maksiat di pesantren. Nah, hal ini relate banget sama cerita Kak Anon ini di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas apa perilaku munafik yang pernah kamu temui. Ketua BEM kampus dan ketua remaja masjid kampusku mesum. Halo, maaf saya anonim. Saya adalah mahasiswi tingkat akhir. Singkat cerita, dulu ketika saya tingkat 3, saya pernah didekati oleh kakak tingkat yang menjabat sebagai ketua BEM sekaligus ketua remaja masjid di kampus. Boleh nggak Akang serius sama kamu? Akang mau ketemu ayah. Wah, seneng dong. Kebetulan Akang ini adalah center di kampus. Berpengaruh banget lah intinya. Nggak ada yang nggak kenal dia di kampus. Dia adalah anak rantau dari Pulau Bangka. Dia ngekos di dekat kampus. Singkat cerita, dia ketemu ayah saya dan menyatakan keseriusannya. Ayah saya seneng dong, anaknya ada yang seriusin. Harapan ayah saya memang saya menikah setelah lulus. Setelah 3 bulan jalan, tiba-tiba si Akang ini ngechat, "Dek, Akang butuh beli buku, mau ikut ke Bandung nggak?" Saya jawab aja, izin aja ke ayah, dibolehin nggak? Karena percaya dengan tampangnya dan cover yang begitu alim. Kami naik kereta jam 4 pagi ke Bandung, jalan-jalan di sana, have fun sekali. Sampai akhirnya pulang dan naik travel jam 7 habis maghrib. Di travel kami ambil seat bersebelahan. Kalian paham kan keadaan di travel kalau di tol pasti gelap. Singkat cerita, saya tertidur karena sangat kelelahan, tapi tiba-tiba saya terbangun seperti ada tangan yang meraba-raba pelan bagian paha saya. Ketika saya bangun, dia bilang dengan sangat pelan di telinga saya, "Akang pengen dek." Kaget, oh jelas. Saya yang mau teriak saat itu juga bingung. Di travel sepi sekali, sepertinya semua tidur. Saya hanya bilang, "Kang, ade gak mau, Akang gila ya." Habis itu saya tidur lagi dengan terjaga dan membalikkan badan menghadap jendela. Setelah itu saya trauma. Jujur langsung ada benci sebenci-bencinya. Saya tidak pernah cerita hal ini kepada ayah saya dan teman-teman saya. Saya tahu teman-teman saya akan lebih percaya pada Akang BEM itu karena citranya yang baik di mata orang-orang dan begitu sangat alim. Tapi ternyata Allah Maha Adil. Setelah setahun beliau lulus, rumor pun beredar. Tapi bukan saya korbannya. Yap, adik tingkat saya. Desas-desusnya mereka tertangkap kamera CCTV sedang bercipika-cipiki manja dan saling memasuki intim di belakang tempat wudhu masjid kampus. Wow. Astagfirullah. Please jangan di-spill nama unifnya ya. Kalau kalian tahu ini kasus di unif mana. Emang ya penampilan itu nggak bisa mencerminkan diri. Ini udah jelas cowoknya ketua BEM dan ketua remaja masjid, tapi otaknya mesum. Pantaslah Kak Anon ini shock dan trauma banget. Mungkin di dalam didikan keluarga dia alim ya alim. Tapi ada juga cowok modelan kakak tingkatnya ini. Luarnya alim tapi dalamnya udah jelas loh ketua remaja masjid tapi otaknya selangkangan banget. Lebih lagi dia ketangkep CCTV lagi mesum. Oh, image-nya langsung blek. Untung banget gak sama Kak Anon. Kak Anon ini masih dilindungin Allah SWT. Jadi poinnya adalah jangan cepet-cepet ngejudge orang dari penampilan luarnya aja, oke? Ya karena butuh waktu yang lumayan panjang buat tahu sifat atau watak asli seseorang. Gak cuman dari pandangan pertama. Gimana guys menurut kalian? Pernah gak punya temen yang kepribadiannya itu kebalik kayak gini? Tampang preman tapi alim atau sebaliknya? Tampang alim tapi preman otak mesum? Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.